rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah sebuah persoalan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibuat bisa oleh dia Allah yang maha bisa. Maka disitulah kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, urip kuwi ra usah kakean ngatur, soale urip niku sono sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Banyak terjadi masalah, kenapa? Karena banyak orang nabrak aturan. Aturannya saya pakai kacamata, begitu saya pakai kacamata jamaah cerewet buka kacamatanya karena mereka penasaran dengan mata saya. Saya kemarin sempat bergaya di Jeddah, saya pulang umroh pakai kacamata, saya pakai tongkat. Askar polisi di Jeddah di bandara itu semuanya bilang, torik jalan, semuanya minggir. Saya pede, polisinya tahu nih ya viral dari Indonesia. Begitu saya sampai dalam bandara, saya tanya, Pak Polisi, kenapa semuanya suruh minggir? Apa jawaban polisinya? Ya jelas, ada orang buta lewat ya. Jadi saya dikira orang buta. Urip rusak kakek ngatur, urip wis ana sing ngatur, menungso sak madya dari aturan. Kalau kemudian aturan-aturan Allah kita tegakkan, kita lakukan, maafi muskilah, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Tetapi kalau aturan-aturan itu kita tabrak, yang terjadi adalah persoalan. Lampu merah, merah, kuning, hijau, itu kan rambu-rambu yang harus kita taati, itu aturan. Kalau kita tabrak, kecelakaan. Lampu merah berhenti, lampu kuning waspada, lampu hijau jalan. Lampu hijau jalan, setelah lampu hijau terbit lampu kuning, seharusnya hati-hati. Tapi apa yang dilakukan oleh pengendara? Begitu lampu hijau pindah jadi lampu kuning, yang seharusnya hati-hati untuk segera berhenti, tapi yang terjadi sebaliknya, langsung fut, karena keburu lampu merah. Saya punya pengalaman ini Pak Kapolres. Saya ditanya kemarin sama Pak Irwasum Mabes Polri, Irjen Umar Septono, apa pendapat Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Saya jawab, baik, bagus, keren. Polisi Indonesia sekarang benar-benar promotor, profesional, modern, terpercaya. Polisi Indonesia. Maka saya katakan polisi Indonesia baik, tapi menurut Gus Dur yang paling baik ada dua, patung polisi dan polisi tidur. Kata Gus Dur. Saya itu meyakini Pak Kapolres, orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya jernih di Indonesia itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Insya Allah. Jadi kata Gus Dur, polisi yang paling baik cuma dua, yang paling baik ada dua, patung polisi dan polisi tidur. Maka saya sampaikan polisinya keren, yang lain tidur. Polisi harus kerja mengamankan demo, lempar-lemparan dengan para pendemo, polisi terdepan. Maka ada tetangga saya kemarin berangkat ke Jakarta. Ngapain kamu ke Jakarta? Mau manasik umroh, Gus. Di mana? Di gedung DPR. Kok ada lempar-lemparan batu? Iya, latihan lempar jumroh. Ya Allah. Katanya malam hari ini Polres Jombang luar biasa. Saya bilang yang mencoreng citra polisi itu cuma satu menurut saya. Apa Ibu Bupati? Polisi Cilubak. Ini kurang ajar banget. Ini yang merusak nama baik polisi. Saya pernah motoran sama Kombes Imam Sugianto. Waktu itu beliau jadi ajudannya Pak SBY. Belok kiri di lampu merah itu kan dua pilihan atau tiga pilihan. Pilihan pertama ada tulisan go left, turn head, go jalan, belok kiri jalan terus, turn left, go ahead, dan terus. Atau yang kedua ikuti rambu-rambu lalu lintas. Atau yang ketiga mutlak berhenti. Ini ada tulisan go ahead, turn left, go ahead. Saya bablas karena memang boleh
Begitu saya lewat lampu merah di Jakarta itu, set, polisi ketawa-tawa di depan. Iya, kan saya kaget, itu namanya polisi Cilubah. Cilubah. Saya ditanya, selamat siang Pak, saya masih pakai masker, saya masih pakai helm. Selamat siang Pak, saya jawab waalaikumsalam. Ada SIM, nih surat izin menikah lagi. Ada STNK, nih setengah tua nih gawer-gawer. Helm, nih apa Bu? Saya tetap ditilang. Anda saya tilang. Loh, salah saya apa Anda? Saya bawa SIM, saya bawa STNK, saya bawa helm. Kenapa saya ditilang? Tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah. Kok ditilang gara-gara tutup pentil tuh Bu? Kan gancok tuh Bu. Saya sampai hari ini nggak bisa menerima kalau bilang Janjo dikatakan musuh. Itu nama tokoh Belanda yang diabadikan sebagai nama tank. Saya mempelajari bahasa Janjo itu sampai ke Amsterdam, dan ternyata memang benar itu tokoh yang ada di Belanda. Karena dia tokoh besar diabadikan jadi nama tank. Lateng itu ketika di Surabaya masuk ke perkampungan, orang-orang Surabaya teriak Janjo teko, Janjo teko, gitu. Sejarahnya seperti itu. Maka kalau hari ini bilang Janjo itu miso, saya nggak terima. Ada yang tanya kemarin santri sama saya, Pak Gus Miftah bilang Janjonya fasih, jelas saya tahu makhorijul huruf. Saya bilang ini panjang pendeknya pas. Terus sebareher ini luar biasa. Pengajian di atas panggung besar, ada ibu bupati, ada kapolres, kipas angin saja tidak ada. Ya kan saya semua bukan untuk saya, untuk ibu bupati. Mudah-mudahan kapolresnya panjang umur. Orang sedunia mati Pak Kapolres hidup sendiri. Dan letting tahun berapa nih? Oh 99. Sama dengan saya dan Pak Kapolres AKBP kan? Saya juga AKBP. Kalau Pak Kapolres AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak akan pernah mudah sebuah urusan ketika kita percaya dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi sebaliknya, ketika kemudian kita percayakan semua urusan kita kepada Allah, sesuatu yang kelihatannya mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Disitulah kita memahami Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana. Kalau kemudian Allah berkehendak menjadikan beliau bupati, semudah membalikkan telapak tangan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka malam hari ini saya doakan semuanya mendapatkan kun fayakunnya dari Allah. Amin. Coba kita lihat dalam sejarah. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya Sa'labah. Allah mampu menjadikan orang kaya diraja jatuh miskin, kaya raya jatuh miskin. Harun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Daud. Allah mampu menjatuhkan raja di raja, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Inni rabbukumul a'la. Siapa? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ring-ring, tidak pernah pacaran, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama ibu-ibu Jombang, please anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti bilang sama Kapolres, Pak Kapolres anak saya kayak Maryam. Kenapa? Nggak punya suami meteng. Kalau itu nggak kayak Maryam tapi tunggal codot. Hati-hati, perempuan sekarang itu jenisnya ada 3. Yang pertama nggak punya suami, nggak punya anak, namanya Nona. Yang kedua punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Yang repot Bu, nomor 3 punya anak tapi nggak punya suami, namanya Nyahnoh.
Nyahnya itu Jogja Bu, apa itu? Kalau bahasa Arabnya nyahnya itu apa ya? Kalau kemudian Allah tidak membuat lampu, jangankan persoalan yang rumit, yang sepele kita nggak bisa. Saya kasih contoh sesuatu yang sebenarnya sepele, ketika kemudian Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Saya mau tanya, mohon maaf, kencing itu persoalan rumit apa persoalan sederhana? Sederhana. Orang mengatakan kencing mah keret gampang, mudah, beres. Saya punya pengalaman Pak Kapolres. Waktu itu Kapolres Sleman AKBP Farid Zulkarnain, letting 93. Sekarang jadi Dirsabhara Polda DIY Kombes Farid Zulkarnain. Anaknya mau umroh cewek, barengan sama saya. Salah satu syarat untuk mendapatkan kartu kuning itu harus tes urin. Masuk toilet di 30 menit, Masya Allah, air kencing tidak keluar. Saya bilang, kenapa kamu berapa lama di kamar mandi? Nggak bisa keluar Pak. Saya bilang, goblok menunjuk gantian Bu, Allah langsung uji saya Bu. Saya masuk toilet, ya Allah, nggak bisa keluar. Tenten itu rahmat tuh. Obat abuti tetap rahmat. Kenapa? Terus saya, karena Allah nggak mengendaki. Akhirnya aku jenggot tak selentik indah sih. Saya menggunakan bahasa anak muda Ibu, anak muda. Soalnya yang datang ini para coda Ibu. Rasulullah wabi lisani qaumih lah, dengan lisan kata Quran. Lah lah ya. Cangkeme marane kono iki cengengesan. Masya Allah. Pokoknya khatibun nas bi qadri uqulihim lah, sesuai dengan kemampuan akal kita semua. Kalau kemudian Allah tidak mengendaki, susah. Wes. Allah swarel. Loh ya, kalau kita ngaji nggak usah jauh-jauh lah, kita beli salat imahot kan juga seperti itu bahasanya. Ya kadang-kadang kita itu sok-sok gaya aja, kayaknya rajin ngomong kasar tapi kelakuannya kasar. Saya kemarin dibilang sama orang, Miftah ngomongannya agak kasar. Iya, keramik kamar mandi itu butuh keramik yang kasar apa yang halus? Yang kasar bro, halus jempalnya udah semua, harus kasar. Kenapa? Ya sekarang memang keadaannya seperti ini, ada yang halus kayak Habib Anis, Masya Allah, keren. Ya, ulama itu kan beda-beda ya, karena dikatakan al-ulama warasatul anbiya, bukan warasatil, tapi warasatul anbiya. Jamak. Berapa jumlah anbiya? Dalam kitab Mishkatul Masabih, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Dan semuanya masihnya beda-beda, mujizatnya beda-beda, nggak mungkin sama. Ada yang dikasih kekayaan oleh Allah, ada yang dikasih suara indah, ada yang dikasih kelebihan kesabaran dan lain sebagainya. Maka ulama sebagai warasatul anbiya juga beda-beda. Ada ulama yang mendapatkan warisan suara indah Nabi Daud, Habib Syekh, Habib Idin, Habib Arif, semuanya dikasih suara oleh Allah. Ada ulama yang mendapatkan warisan gagahnya Nabi Musa, Gus Maksud. Ada ulama yang mendapatkan warisan kesabaran Nabi Ayub, Gus Mus, Abah Lutfi, orang-orang yang sabar. Ada orang yang mendapatkan warisan kecerdasan Nabi Khidir, Pak Said, Gus Baha, Cak Nun, orang-orang cerdas. Ada yang mendapatkan warisan kemiskinan Nabi Isa, Mudine Jombang umpama. Ada yang mendapatkan warisan kekayaan Sulaiman, Ustadz Yusuf Mansur, ya beda-beda. Ada yang mendapatkan warisan ketampanan Nabi Yusuf, Gus Miftah. Keluar. Hoax. Maka ketika kemudian semua persoalan ini kita pasrahkan kepada Allah, tawakal ala Allah,
maka semuanya akan menjadi mudah. Bukankah ciri-ciri orang beriman menurut surat Al-Anfal ayat 2, ciri yang ketiga apa? Wa ala rabbihim yatawakkal. Orang beriman itu tawakal hanya kepada Allah. Itulah bu rahasianya. Kenapa saya dibully, saya dicaci, dihina, dimaki gara-gara dakwah saya di lokalisasi, gara-gara dakwah saya di dunia malam, di nightclub, di kafe, di tempat karaoke. Saya dibully habis-habisan, tapi saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Wis tak pasrah ke marang Gusti Allah. Saya sering mengatakan, orang mukmin itu ketika dapat ujian dari Allah, ketika dicoba oleh Allah, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar kerikil, maka yang dikejar anjing bukan yang lempar tapi kerikilnya. Kok Gus Miftah tahu? Iya, tonggoku asu kabeh, ini asu kabeh. Karena saya itu 60% Nasrani. Jadi saya rata-rata memelihara anjing. Kalau dia kita lempar batu, yang dikejar Pak Kapolres itu batunya. Tetapi ketika kita dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki tampan dilempar kerikil oleh cewek cantik. Siapa yang dikejar? Bukan kerikilnya tapi ceweknya. Wow, apa mana awakmu? Orang diantem marani. Benar-benar jomblo ini, iya Allah. Jombang kota santri, santri jangan pacaran. Kalau kamu dibully, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatan. Jomblo ingah ini, aku tanpamu seperti sebuah kucing tanpa karet. Barangkali malam hari ini banyak yang hadir para janda, santai saja bro. Di Jawa Timur itu ada slogan janda semakin di depan. Wahai para janda, ketahuilah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Saya perlu memiliki janda banyak. Udah saya doakan para janda dan para jomblo. Jambu alas ning tengah sawah, wolino sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo nang entuk jodoh. Saya mewakili suara hati mereka. Gak apa-apa, kalian jomblo gak apa-apa. Saya doakanlah jomblo fisabilillah, insyaallah. Tapi juga kasihan, gimana tidak nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Pinter parian. Aja gak apa-apa. Slow atau via valen slow, Wallace. Wala rabbihim yatawakkalun, tawakal. Maka itu bu, saya dibully, saya wawancara di televisi. Kalian baru mengajarkan ya. Ketika saya wawancara di televisi, saya ditanya sama wartawan, saya hostnya, persoalan ngaji saya di dunia malam. Besok profil saya bisa dilihat di IP acara TV One jam 8 malam langsung. Kita bisa lihat profil Gus Miftah ngaji di dunia malam. Waktu itu ada ulama mengatakan apa? Dakwah yang kamu lakukan di dunia malam itu memalukan. Presenternya tanya sama saya, apa respon Gus Miftah? Jawaban saya sederhana. Kalau memang yang saya lakukan pengajian di dunia malam dan di lokalisasi itu memalukan, ketika pengajian saya dengan ahli maksiat dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya itu nggak seneng ya orang ahli maksiat sekedar dicaci tanpa memberikan solusi. Makanya Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan apa? Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari saya mencintai orang soleh.
Dan Anda tahu, ahli maksiat itu mencintai orang soleh. Gara-gara kesibukan saya di luar Jawa, pengajian saya di lokalisasi berhenti. 5 PSK datang ke pondok saya. Begitu sampai pondok, saya ditelepon sama istri saya, "Bah, digulai sinten bukan enggak." Ya Allah. Istri saya telepon. Waduh, saya langsung andilau kan, antara dilema dan galau. Jangan-jangan wadul. Akhirnya mbak-mbak ini ngomong apa sama istri saya? Abah tidak adil. Kenapa mbak? Sekarang pengajian di tempat kami dilupakan, kami ditinggal. Mereka rindu dengan pengajian. Makanya kemarin kenapa saya datang ke Gandoli XX sana, kita kumpulkan sama teman-teman NU, kita pengajian di sana, dan kegembiraan yang luar biasa. Saya usul sama Pak Wakil Wali Kota, saya usul nih, apa Gus? Doli namanya diganti apa? Alfa Doli. Keren nggak deh? Keren. Yang dulu Doli jadi Alfa Doli, keutamaan. Dan ternyata mereka begitu antusiasnya ikut pengajian. Waktu saya ngaji, wah ada preman besar, seluruh badannya bertato, kaosnya dibuka, iya perutnya gendut, ada tatonya juga, bulat begitu. Saya tanya, itu tato apa? Beduk. Itu tato apa? Beduk. Tabonya mana? Ini sore. Tetap mau nyandang dan ternyata mereka ada kerinduan dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Maka saya sering mengatakan apa? Ahli maksiat ketemu ahli ibadah itu biasanya lebih sombong mana? Ahli ibadah. Ahli maksiat kadang-kadang memandang ahli ibadah itu dengan kacamata kasih sayang. Saya baru duduk-duduk di kafe, mau pengajian nunggu yang lain. Di jalan ibu ada rombongan pengajian berangkat. Mbak-mbak yang ada di kafe mengatakan apa? Sambil menangis mereka mengatakan, ya Allah begitu mulianya mereka. Hari ini mereka mendatangi majelis taklim dan tempat pengajian, sementara saya hari ini masih bergelimangan dosa dan kemaksiatan. Mereka nangis. Makanya kenapa kok saya sayang sama mereka? Saya benci perbuatannya, tapi saya tidak pernah membenci orangnya. Saya sampaikan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Saya katakan seperti itu. Kalau seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali, Masya Allah. Bukankah kemudian kita pernah diingatkan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, cukuplah Allah hakim yang paling adil untuk kita, bukan yang lain. Maka ketika saya dibully, ya sudah, saya tawakal saja, serapot. Saya mengatakan begini, ketika kita dibully, dibicarakan kekurangan-kekurangan kita oleh orang lain, bahwa ibu dibicarakan kelemahan kekurangannya oleh orang lain, saya punya prinsip sederhana. Kalau kekuranganmu dibicarakan oleh orang lain, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Santai. Saya membelani Banser gara-gara Banser tidak berangkat ke Papua. Akun Instagram saya dibully dengan 15.000 komentar. Pokoknya saya mencintai Banser apapun yang terjadi. I love you full Banser. Makanya mbak-mbak santri para kincil, kalau mau mencari suami, prioritaskanlah Banser sebagai calon suamimu.